Halo teman-teman, kembali lagi kita membahas soal TPS, penalaran umum. Ini kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, sebelum kita bahas soal-soal yang ada dalam video ini, boleh teman-teman pause terlebih dahulu, kemudian teman-teman jawab. Nanti akan kita samakan jawabannya. Kira-kira jawaban kita itu sama atau berbeda. Jika nanti ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Langsung saja kita mulai. Nomor 21. Untuk mengecat sebuah dinding dibutuhkan perbandingan cat dan air sebesar 3:3. 3:1 maksudnya. Jika dinding seluas 600 meter pangkat 2 membutuhkan 2 liter air, volume cat yang dibutuhkan untuk dinding seluas 2400 meter pangkat 2 adalah. Oke teman-teman, langsung saja solusinya. Jadi untuk soal nomor 21 sebenarnya ini adalah soal yang mudah ya. Di soal dikatakan ada perbandingan cat banding air. Berapa perbandingannya? Iya, 3:1. Jika dinding seluas 600 meter pangkat 2, oke, ini kita misalkan dengan luas dindingnya 600 meter pangkat 2, membutuhkan 2 liter air. Berarti ini 2 liter air. Volume cat yang dibutuhkan untuk dinding sebesar 2400. Berapa volume dari si catnya? Oke teman-teman, jadi gini, ini kan perbedaannya 1, ini 3. Nah ini 1 kali berapa supaya 2, berarti kali 2 kan teman-teman. Berarti kalau sini kali 2, berarti sini kita kalikan 2, berarti 3 dikali 2 berarti 6 liter. Berarti volume cat 6 liter, air 2 liter untuk 600 meter pangkat 2. Berarti untuk 2400 ya udah dengan cara yang sama, ini berarti tinggal kita kali berapa? Ya, kita kali 3, ya kan? Berarti di sini juga sama dikali 3, berarti di sini juga sama kita kali 3. 2 kali 3 6 liter, 6 kali 3 berarti 18 liter. Yang ditanya apa? Volume dari si catnya. Oke, berarti kalau volume dari catnya itu berapa? 18 liter. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Bisa ya teman-teman ya? Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Nomor 22. Banyak orang yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun dekat, rabun jauh, presbiopi, atau penglihatan buram, sehingga membutuhkan kacamata. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan sinar radiasi layar komputer atau gawai itu sama halnya dengan gadget ya, atau gawai yang tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan. Mana kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Oke, langsung saja di sini kita bahas. Solusinya adalah sebagai berikut. Nah, dikatakan di situ adalah banyak orang mengalami gangguan penglihatan. Kalau dia mengalami gangguan penglihatan, apa yang dia butuhkan? Ya, membutuhkan kacamata. Berarti di sini kita boleh bahas, kita buat sebabnya adalah mengalami gangguan dari penglihatan, ya kan? Penglihatan. Akibatnya apa? Akibatnya seseorang pasti dia membutuhkan yang namanya kacamata. Oke, membutuhkan yang namanya kacamata. Berikutnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan radiasi layar komputer atau gawai yang tinggi meningkatkan resiko gangguan penglihatan. Berarti kita bisa tuliskan adanya paparan radiasi, ya kan? Paparan radiasi layar komputer atau yang namanya gawai komputer atau gawai ini dia yang tinggi, ya kan? Yang tinggi
mengakibatkan apa? Meningkatnya gangguan penglihatan. Jadi di sini gangguan penglihatan. Oke, seperti biasa, gangguan penglihatan adalah P, berarti membutuhkan kacamata lagi. Berarti di sini adalah R, di sini adalah P, ya kan? Berarti habis ya. Yang kan gini, P maka Q, berarti R maka P. Oke, habis ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah R maka Q. Berarti paparan radiasi layar komputer atau gawai itu menyebabkan atau mengakibatkan seseorang membutuhkan kacamata. Oke, kita lihat di option ya. Yang A, orang yang bekerja dengan menggunakan komputer lebih dari 8 jam per hari memerlukan kacamata. Oke, gimana untuk yang A kira-kira teman-teman? Oke, kita save dulu ya. Nah, yang B, orang yang mengalami masalah rabun banyak terpapar radiasi layar komputer. Oke, kalau yang B gimana? Ya. Nah, katanya di sini dikatakan adalah orang yang mengalami masalah mata rabun. Berarti di sini masalah mata rabun. Masalah mata rabun itu adalah tadi masuk ke gangguan penglihatan, ya kan? Yaitu rabun, bisa rabun dekat atau rabun jauh. Berarti orang yang mengalami masalah rabun banyak terpapar radiasi. Ini kan tadi dia adalah gangguan penglihatan ya, mati ya. Berarti kalau gitu orang yang mengalami masalah rabun banyak terpapar radiasi layar komputer, ini salah. Tapi yang B ini termasuk ke dalam ya memperkuat. Jadi kalau yang B ini adalah memperkuat dari pernyataan. Oke. Yang C, banyak produk gawai dilengkapi dengan anti radiasi untuk mengurangi resiko terkenanya rabun jauh. Oke, yang C bagaimana? Ya, salah ya. Karena di atas tidak dibahas tentang produk gawai yang dilengkapi dengan anti radiasi. Oke, yang D, orang yang menggunakan kacamata memiliki gangguan pada fungsi mata. Katanya orang yang menggunakan kacamata itu karena memiliki gangguan pada fungsi matanya. Oke, ini juga salah. Ingat, gangguan pada fungsi mata atau gangguan penglihatan itu kan tadi mati ya. Iya, berarti ini juga salah. Nah, ini juga sama halnya yang B, yaitu memperkuat pernyataan. Jadi yang D sama yang B itu memperkuat. Yang E, anak-anak tidak membutuhkan kacamata karena memiliki mata yang sehat. Oke, ini juga salah. Karena dikatakan anak-anak tidak membutuhkan kacamata karena memiliki mata yang sehat. Di atas tidak dibahas bahwasanya anak-anak itu tidak membutuhkan kacamata. Berarti yang mana jawabannya? Iya, jawabannya sudah pasti adalah yang A. Kenapa yang A? Karena gini, paparan radiasi layar komputer atau gawai itu membutuhkan kacamata. Ya kan? Kalau dia paparan radiasi layar komputer atau gawai yang tinggi, pasti membutuhkan kacamata. Nah, orang yang bekerja menggunakan komputer lebih dari 8 jam per hari, itu artinya mengalami paparan radiasi yang tinggi. Kan itu, paparan radiasi dari komputer atau layar komputer yang tinggi. Makanya dia membutuhkan kacamata, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah yang A, ya kan? Kalau dibilang lebih dari 8 jam, artinya dia itu paparan radiasi layar komputernya pasti akan tinggi atau meningkat. Oke teman-teman ya, bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Nomor 23. Dalam 1 bulan terakhir, artis B mengalami kenaikan berat badan hingga 10 kg karena sering mengkonsumsi camilan pada malam hari. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen artis B? Oke teman-teman, di sini katanya adalah yang memperkuat argumen atau pernyataan dari artis B. Oke, langsung saja ya. Solusinya adalah sebagai berikut. Dalam 1 bulan terakhir, ingat ya, di sini dikatakan adalah 1 bulan terakhir. Berarti dia melakukannya pada 1 bulan terakhir. Artinya bulan sebelumnya berarti dia belum melakukan
hal ini gitu ya. Artis B mengalami kenaikan berat badan hingga 10 kilo karena, ini ada karena, ya kan? Sehingga mengkonsumsi cemilan pada malam hari. Berarti kalau gitu sebabnya apa? Iya, karena ada karena berarti sebabnya adalah sering mengkonsumsi cemilan pada malam hari. Akibatnya apa? Mengalami kenaikan berat badan. Oke, kita buat ya di sini ya. Jadi karena sering mengkonsumsi, berarti sering mengkonsumsi camilan, ya kan, sering mengkonsumsi camilan pada malam hari, ini menyebabkan ya mengalami kenaikan berat badan. Berarti di sini kita tulis mengalami yang namanya kenaikan berat badan. Oke, ingat ini terjadi pada kapan? Pada 1 bulan terakhir. Kita anggaplah 1 bulan terakhirnya itu adalah pada bulan ini. Oke, berarti kalau dia pada bulan ini mengalami kenaikan berat badan, berarti bulan lalu bagaimana? Oke, kita bisa asumsikan bahwasanya bulan lalu tidak mengalami kenaikan. Iya, tidak mengalami kenaikan berat badan pada bulan lalu, ya kan? Karena di sini dikatakan dalam 1 bulan terakhir, berarti kita bisa asumsikan pada bulan lalu itu tidak mengalami, tidak mengalami kenaikan, berat badan, ya kan? Tidak mengalami kenaikan berat badan. Oke, tidak mengalami kenaikan berat badan. Oke, pada kapan? Pada bulan lalu atau bulan sebelumnya. Karena ini kita anggapkan dia bulan ini. Berarti ini adalah pada bulan lalu. Oke, kita cek dulu ya. Selain mengkonsumsi cemilan secara berlebihan, artis B juga jarang berolahraga. Oke, ini gimana teman-teman? Iya, kurang tepat ya. Karena di sini dikatakan artis B jarang berolahraga. Di atas tidak dikatakan apakah artis B itu sering berolahraga atau tidak. Jadi ini kurang tepat. Yang B, sejak beberapa tahun lalu artis B sudah terbiasa mengkonsumsi cemilan pada malam hari. Oke, ini salah. Karena katanya beberapa tahun yang lalu. Ingat, mengkonsumsi cemilannya itu adalah pada 1 bulan terakhir. Oke. Yang C, artis B mengkonsumsi cemilan karena cemilan lebih lezat daripada sayur dan buah. Oke, ini juga salah. Di atas tidak dibahas bahwasanya cemilan itu lebih lezat dibandingkan sayur dan buah. Oke, yang D, pada bulan-bulan sebelumnya artis B tidak pernah mengkonsumsi cemilan pada malam hari. Oke, ini gimana teman-teman? Iya, ini benar ya. Oke, ingat, kenaikan berat badan itu terjadi pada bulan ini. Karena apa? Karena mengkonsumsi cemilan pada malam hari. Berarti bulan-bulan sebelumnya itu dia tidak mengkonsumsi cemilan pada malam hari. Ya. Yang E, selain mengalami kenaikan berat badan, artis B juga susah tidur. Oke, ini nggak relevan ya karena tidak ada dibahas mengenai susah tidur. Oke, atau kalau misalnya di sini kita buat P, di sini Q, ini asumsi kita tadi tidak mengalami kenaikan berat badan pada bulan lalu, itu adalah negasi Q, gitu kan teman-teman. Berarti kalau kita buat lagi nih, P maka Q negasi Q, berarti kesimpulannya apa? Iya, negasi P. Negasi P berarti adalah ya tidak mengkonsumsi cemilan pada malam hari, ya kan? Itu dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga jawabannya sudah pasti ya teman-teman ya, yang D. Lanjut nomor 24. Banyak masyarakat yang menanam tanaman hidroponik di rumah. Pedagang sayur menyebutkan bahwa penjualan sayur menurun karena banyak masyarakat yang menanam tanaman hidroponik di rumahnya. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pedagang sayur tersebut?
Oke, pertanyaannya adalah tentang memperlemah. Solusinya adalah, ingat ya teman-teman, kalau dikatakan memperlemah berarti bertentangan dengan pernyataan atau tidak sesuai dengan pernyataannya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pedagang sayur menyebutkan bahwa penjualan sayur menurun karena banyak masyarakat yang menanam tanaman hidroponik di rumahnya. Berarti sebabnya itu adalah banyak masyarakat yang bagaimana? Iya, yang menanam tanaman hidroponik di rumah. Akibatnya apa? Akibatnya penjualan sayur menurun. Berarti ini akibatnya adalah penjualan sayur itu menjadi menurun. Oke, langsung saja kita bahas yang A. Masyarakat menanam tanaman hidroponik untuk dikonsumsi. Oke, kira-kira ini menurut teman-teman memperlemah atau memperkuat? Ya, jadi ini dia memperkuat pernyataan. Karena dikatakan masyarakat menanam tanaman hidroponik untuk dikonsumsi. Kalau masyarakat menanam tanaman hidroponik untuk dikonsumsi, berarti masyarakat tidak membeli sayur lagi. Kepada siapa? Ke pedagang sayur. Kalau tidak membeli sayuran ke pedagang sayur, akibatnya penjualan sayur itu menjadi menurun. Berarti ini memperkuat ya teman-teman. Berarti salah. Yang B, tren mengkonsumsi sayuran organik meningkat di masyarakat. Oke, ini juga bagaimana teman-teman? Ya, ini juga memperkuat pernyataan. Karena katanya tren masyarakat itu mengkonsumsi sayuran organik meningkat. Sayuran organik itu sama halnya dengan menanam tanaman hidroponik. Berarti artinya tanaman hidroponik yang ditanam di rumah itu dikonsumsi secara sendiri. Oke, berarti ini juga memperkuat. Yang C, masyarakat menanam tanaman hidroponik sebagai tanaman hias. Nah, kalau ini gimana teman-teman? Oke, nah kalau ini ya benar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena dia memperlemah, artinya bertentangan dengan pernyataan. Kenapa bertentangan dengan pernyataan? Karena dikatakan tanaman hidroponik itu sebagai tanaman hias. Artinya tanaman hidroponik kan tidak dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi, berarti otomatis masyarakat pasti akan membeli sayuran ke pedagang sayur. Kalau masyarakat membeli sayuran ke pedagang sayur, otomatis penjualan sayuran menjadi meningkat. Kan gitu. Karena dia dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, tapi pernyataannya mengatakan penjualan sayuran menurun. Artinya kalau menurun berarti masyarakat itu mengkonsumsi tanaman hidroponik yang ditanam di rumah, bukan digunakan sebagai tanaman hias. Seperti itu teman-teman. Oke, tapi kita cek dulu yang di menanam tanaman hidroponik di rumah dapat menghemat pengeluaran belanja rumah tangga. Oke, ini juga memperkuat ya kan? Ya, karena menghemat pengeluaran belanja rumah tangga. Kenapa? Karena tanaman hidroponiknya tadi dikonsumsi sendiri, ya kan? Berarti ini salah kan? Yang E, bahan-bahan untuk menanam tanaman hidroponik mudah dijumpai. Oke, ini juga memperkuat. Kalau dia mudah dijumpai, berarti ya masyarakat akan semakin banyak menanam tanaman hidroponik di rumah karena bahan-bahannya itu mudah dijumpai. Oke teman-teman, berarti sudah jelas ya, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor terakhir di video kali ini, yaitu nomor 25. Setiap hari, A selalu berhasil menjual 18 souvenir yang dibuat dengan harga satuan Rp10.000. Pendapatan B dari hasil penjualan minuman adalah Rp125.000 hingga Rp175.000 per hari. Sementara itu, pendapatan C sebagai penjaga toko adalah
Rp1.050.000 per minggu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pendapatan ketiga orang tersebut? Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Solusinya adalah, nah ini soalnya mudah kan teman-teman. Sebenarnya katanya di situ adalah A berhasil menjual 18 souvenir. 18 souvenir berhasil dijualnya per hari dengan harga satuan 10.000. Berarti tinggal kita kali 18 dikali masing-masing 10, 10.000. Berarti 18 kali 10.000, iya, sehingga Rp180.000. Ini per harinya. Yang B, pendapatan B itu per harinya berapa? Ya, 125.000 hingga 175.000 per hari juga. Sedangkan pendapatan C itu penjaga toko, penghasilannya adalah 1.050.000. Iya, ini dilakukan per minggu. Berarti kalau dilakukan per minggu, supaya kita rubah ke dalam hari, tinggal kita bagi 7. Nah, 1.050.000 dibagi 7 itu berapa teman-teman? Ya, benar ya, 150.000. Jadi penghasilan si C itu adalah 150.000 per hari. Oke teman-teman, langsung aja kita cek jawabannya. Yang A, pendapatan B paling rendah. Benar nggak pendapatan B paling rendah? Oke, nah ini gimana teman-teman? Oke, kita shift dulu lah ya. Kita shift dulu. Pendapatan C paling tinggi. Benar nggak pendapatan C paling tinggi teman-teman? Ya, salah ya. Pendapatan yang paling tinggi adalah yang A. Berarti ini udah jelas salah. Yang C, pendapatan C lebih besar daripada pendapatan A. Katanya pendapatan C lebih besar daripada pendapatan A. Ini juga salah. Yang D, pendapatan B lebih besar daripada pendapatan C. Benar pendapatan B lebih besar daripada pendapatan C? Oke, belum tentu kan teman-teman. Karena di sini maksimal minimalnya 125.000, maksimalnya 175. Nah, ini 150. Berarti ini belum tentu kan teman-teman. Oke, ini salah. Pendapatan A dan C tidak mungkin setara. Ya, A sama C ini tidak mungkin setara. Berarti inilah jawabannya. Yang E. Nah, kenapa yang A itu tadi salah teman-teman? Jadi gini teman-teman, yang A sama yang D sebenarnya kalau mau benar itu harus ada kata gini. Pendapatan B dapat paling rendah, harus ada kata dapat, berarti artinya dia bisa paling rendah. Bisa paling rendah kalau posisinya segini. Nah, kalau posisinya tidak segini, tapi kalau dibilang pendapatan B paling rendah, sudah pasti salah. Belum tentu kan paling rendah. Gitu dia, belum tentu paling rendah. Bisa aja kalau 175 atau 160, karena di sini kan intervalnya. Tapi kalau dikatakan pendapatan B dapat paling rendah, bisa. Berarti dia bisa paling rendah kalau di posisi segini. Nah, yang ini juga sama. Pendapatan B dapat lebih besar dari pendapatan C. Kalau misalnya penghasilannya 175. Jadi ini sama ini kan belum tentu. Tapi kalau ada kata dapat paling rendah atau dapat lebih besar, maka itu bisa jadi alternatif jawabannya. Oke teman-teman ya, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Tetap semangat teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.